Halo everybody, kembali lagi hadir bersama aku di Dekapan Malam. Sebelum itu, izinkan saya menyapa teman-teman ya. Kok saya sih? Aku. Karena aku lebih dekat dari saya. Oke. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dalam hidup dan serta merta tidak melupakan kebahagiaan. Untuk kali ini akan berbeda dari sebelumnya ya teman-teman. Yang biasanya ada openingnya tak 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 atau cek cek cek. Kali ini langsung saja dengan membahas hal-hal yang perlu untuk kita bahaskan. Karena biasanya cerita tentang hari ini dan biasanya cerita tentang monolog. Untuk kali ini akan membahas mengenai seperti yang di judul, yakni topik yang sangat penting untuk kita kupas, untuk kita bahas, dan untuk kita tindak lanjuti keberlangsungannya. Wow. Oke, di sini seperti di judul ya, kita akan membahas mengenai topik toxic masculinity. Wah, apa tuh? Sepertinya nggak asing nih. Ada kata toxic-toxicnya lagi. Nah, aku mengambil topik ini dikarenakan kayaknya penting nih. Dan juga di sisi lain sebelum aku ngerekam ini atau setelah mencari sumber-sumbernya, aku mencoba kayak memberi pertanyaan di Instagram. Ternyata banyak juga nih yang belum paham dan belum memahami mengenai toxic masculinity itu seperti apa. Baik yang perempuan maupun yang laki-laki setara gitu. Dari aku cari perbedaannya di Instagram itu teman-teman. Oke, toxic masculinity ini sangat berpengaruh untuk kita di lingkungan kita. Aku mendapatkan ide ini untuk menindaklanjuti ini ketika aku melihat video di TikTok. Nah, video di TikTok kan itu sangat banyak sekali ya. Kebetulan waktu aku scroll, aku menemukan sosok aktor muda bernama Reza Rahardian dan Deddy Corbuzier ketika beradu argumen. Reza Rahardian berkata seperti ini nih. Toxic masculinity adalah suatu yang sebenarnya sifat kelaki-lakian, yang selalu berusaha untuk dominan dan menggunakan apapun yang dia rasa dia miliki sebagai seorang laki-laki. Untuk bisa menguasai sebuah situasi, bisa manipulatif, bisa kemudian dia merasa bahwa, oh, gue sebagai laki-laki, I'm allowed to do anything to you. Baik pada istri, kepada pacar, gue laki-laki di sini. Ya, dari statement dari Reza Rahardian, yang dimana Reza Rahardian mengungkapkan bahwa keadaan masculinity yang dipahamkan masyarakat itu seperti itu. Intinya, laki-laki punya kuasa dalam dunia ini lebih dari perempuan, atau panggung pemeran utamanya adalah laki-laki, dimana dari mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan yang lebih power, ini membuat laki-laki tidak diperkenankan untuk memiliki sifat sebagai manusia biasa. Nah, seketika itu aku mencoba mencet tombol komentar, di mana komentar dari para netizen atau netizen di TikTok ini sangat banyak sekali dan beragam. Dan di netizen ini ternyata ya masculinity yang difahamkan sama masyarakat lingkungan sekitar itu berbanding terbalik dengan seharusnya makna yang sesungguhnya masculinity gitu. Jadi kebudayaan toxic masculinity ini semakin tidak terkontrol, bahkan ini sudah membudaya di Indonesia terutama. Nah, mengenai masculinity tersendiri, masculinity yang harus difahamkan oleh masyarakat, makna sesungguhnya adalah ketika laki-laki itu harus bertanggung jawab, independen, mengayomi, berkontribusi, lebih ekspresif, mempertahankan identitas diri, tidak mengikuti kebudayaan maskulinitas patriarki yang destruktif. Jadi entah kekuatan yang lebih power, kekuasaan yang lebih nomor satu, dan juga keegoisan itu seharusnya tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan juga terlepas dari itu, laki-laki bisa menjadi manusia biasa. Nah,
kita perlu tarik ulur. Bagaimana sih toxic masculinity yang dipahamkan masyarakat ini harus rada teratasi. Kita harus mencari tunasnya. Ya, dari tunasnya berarti kita dimulai dari masa kanak-kanak nih. Masa kanak-kanak berarti masa ketika sekolah, TK, sebelum TK berarti kelompok bermain. Nah, ini ketika kelompok bermain dan di rumah, ini menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan kepada anak-anak untuk memahamkan baik dari ucapan, perilaku, bahwa maskulinitas sebenarnya itu seperti apa. Karena yang namanya anak-anak itu akan meniru dan melakukan apapun yang akan dilakukan oleh orang dewasa dan akan mengingat-ingat hingga dia remaja dan dia berkembang. Contohnya seperti ini. Loh, kok anak laki-laki menangis? Anak laki-laki kan gak boleh menangis. Nah, itu mungkin dari orang tua atau dari lingkungan sekitar, biar anak itu tidak menangis dan biar anak itu cepat teredakan emosinya dan kembali bahagia. Sepertinya kan memang seperti itu inginnya, atau penghibur lara untuk tidak menangis. Tapi dengan kata-kata yang sederhana itu membuat seorang anak laki-laki akan ada mindset, karena ucapan itu tidak sekali dua kali, bahkan setiap saat ketika dia akan menangis. Anak laki-laki tidak boleh menangis. Sehingga ketika dewasa, remaja dewasa, terciptalah mindset itu, laki-laki gak boleh nangis. Masa laki-laki menangis? Bahwa dia itu tidak bisa menjadi manusia biasa. Sehingga ketika dia tidak bisa menangis, dia akan memunculkan sebuah egositas. Egositasnya, dia mempunyai kekuatan yang lebih. Dia merasa mempunyai kekuatan yang lebih, sehingga dia akan melakukan apapun, it's okay, karena saya laki-laki di sini, gitu. Contoh, kalau kita lihat fenomena sekarang sangat banyak sekali kekerasan seksual, kekerasan KDRT, kekerasan yang lainnya, yang dominan pelakunya adalah laki-laki. Ini adalah dampak buruk ketika toxic masculinity sangat atau masih ada atau masih membudaya di Indonesia atau di sekeliling kita. Karena sifat tersebut akan menjadi bumerang bagi kita. Maka dari itu, rantai toxic masculinity ini harus diterabas atau diselesaikan, tidak diperlanjutkan. Karena ini akan mempengaruhi ke depannya generasi Indonesia, di mana kekerasan tidak akan ada lagi dan skalanya itu akan lebih kecil dari sebelumnya. Kita harus memahamkan satu persatu ini kepada anak laki-laki dan sekitarnya, bahwa anak laki-laki itu boleh kok menangis, tapi jangan setiap hari, jangan setiap saat. Dia mulai berkeluh kesah itu enggak apa-apa, tapi jangan setiap saat, jangan setiap hari. Laki-laki boleh kok menonton drakor, laki-laki boleh kok bermain sesuatu yang sepertinya itu tidak lazim untuk dilakukan laki-laki, dimainkan oleh laki-laki. Contoh, bermain boneka. Itu boleh kok bermain boneka, tapi tidak setiap saat, tidak setiap hari. Laki-laki juga boleh kok untuk bermain dari kecil sama perempuan, tapi harus dipahamkan juga dengan lingkungan sekitar. Jadi laki-laki tuh boleh ngelakuin hal manusia yang dilakukan yang lain, tapi jangan sampai melepaskan kodratnya sebagai laki-laki. Kodrat sebagai laki-laki itu seperti apa? Tidak mengesampingkan feminisme atau dia menjadi feminisme. Feminisme itu maksudnya yang bersifat keperempuanan. Nah, ini itu boleh, tapi nggak setiap saat. Kalau ada masalah langsung nangis, enggak. Tapi nangis itu ketika memang nggak tahan banget ini gitu. Dan juga boleh keluh kesah gitu loh intinya. Itu yang harus dipahamkan. Boleh maskulinitasnya ada, menghilangkan toxic masculinity, contoh dengan menangis, tapi tidak setiap hari. Itu membuat laki-laki itu lemah gitu. Boleh nangis tapi tidak keterusan gitu teman-teman. Yang harus difokuskan di itu. Dan kalau toxic masculinity itu masih ada, dampaknya itu nanti akan berkelanjutan gitu. Nah, bagaimana nih cara memotong atau memutus rantai toxic masculinity? Caranya adalah dengan beberapa tahap seperti tadi ya.
dimana ketika masih anak-anak dipahamkan bahwa masculinity sebenarnya itu seperti ini dengan tindakan dan perlakuan yang harus dilakukan oleh lingkungan sekitar, baik peran utama itu dari keluarga dan juga kedua dari guru. Nah, juga harus ada penyadaran yang memperkenalkan konsep masculinity baru yang lebih manusiawi. Seperti tadi bahwa laki-laki boleh ini, boleh itu, tapi tidak meninggalkan atau menjadi feminim ya. Oke, mungkin itu teman-teman. Sedikit banyaknya jadi yang dimana kata toksik ini sangat racun, sangat menghantui, ini harus diterabas dan harus diputus rantainya agar keberlangsungan kita sebagai manusia, sebagai umat, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai manusiawi tidak terlepas dari kodratnya. Cukup itu dari aku. Jika nanti teman-teman menemukan hal yang kira-kira ini nggak bener nih, ini harus dikoreksi, atau ada saran yang lain, boleh banget untuk dicantumin atau komen di bawah ini di YouTube aku. Itu saja ya teman-teman. Nanti jika ada ingin membahas topik yang lain, boleh banget untuk komen, atau juga nanti di Instagram aku biasanya memberikan sebuah question, yes or no, mengenai topik-topik yang akan di up ke berikutnya, di hari berikutnya, atau di minggu berikutnya, atau di bulan berikutnya. Sampai jumpa kawan-kawan. Sudah 11 menit aku menemani kawan-kawan. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Kurangnya overthinking, jangan lupa selalu bersyukur. Selamat malam, selamat istirahat, mimpi indah. Goodbye.